Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 4 Agustus 2022. Seperti biasa kita akan bahas IHSG dan saham-saham, ide-ide saham dari Bapak Ibu semua di kolom komentar F-Talk edisi 3 Agustus. Ya, jadi ada beberapa akan kita bahas nanti di setelah IHSG. Dan malam ini kita akan menjawab pertanyaan beberapa orang, beberapa investor yang meragukan saham-saham syariah itu tidak lebih baik daripada saham-saham non syariah ya. Jadi investasi saham syariah itu tidak menarik itu menurut mereka. Nah, kita akan jawab bagaimana beberapa contoh yang akan kita tunjukkan, beberapa emiten yang memiliki potensi pertumbuhan dan sudah tumbuh ya. Dan ini tentu saja akan mungkin menambah referensi ya, utamanya bagi Bapak Ibu yang juga ingin berinvestasi di saham-saham syariah gitu ya. Nanti kita akan bahas di pertengahan akhir seperti biasa. Oke, tidak terlalu lama, kita langsung mulai saja. Sebelum kita mulai, silahkan dukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini ya. Kita langsung mulai saja dari IHSG. Oh iya, lupa, kemarin kita tidak update terkait promo anniversary PIR dan PIRS. Jadi saat ini untuk paket 3 bulan masih 3, paket 6 bulan masih 3 untuk PIR ya. Kemudian untuk paket 12 bulan untuk PIR sisa 2 ya. Jadi ini untuk PIRS masih utuh ya. Jadi memang minat untuk PIRS ini memang ya bisa dikatakan tidak banyak PIR ya, karena PIR pilihannya sahamnya banyak ya, saham syariah dan non syariah ya gitu. Tapi ya sekali lagi nanti kita akan jawab kenapa PIRS tetap menarik ya, meskipun saham-sahamnya terbatas. Justru kita akan lebih mudah ketika pilihan kita memang terbatas ya, terbatas dalam artian ini banyak juga yang bagus gitu ya. Silahkan ya, apabila Anda ingin join PIR ataupun PIR, silahkan hubungi admin di WA ataupun di Telegram, tapi kemungkinan akan dijawab besok di jam kerja ya. Jadi silahkan apabila Anda ingin bertanya-tanya atau Anda kunjungi website dulu, pelajari PIR dan PIRS ya. Sebelum Anda join, pastikan Anda sudah mempelajari layanan tersebut dan memang Anda butuh untuk bergabung ya. Kalau misalkan nanti salah pilih, Anda yang rugi ya. Jangan sampai salah pilih ternyata Anda trader, Anda paksakan karena ada promo ikut PIR. Nah, ini tidak akan cocok, tidak akan bagus nanti hasilnya. Jadi pastikan memang Anda ingin investasi dan ingin dipandu oleh YF Advisor di PIR ataupun di PIRS. Oke, begitu di websitenya ini ya, yfadvisor.com. Kemudian di sini ada layanan, pelajari kinerjanya, apa saja yang Anda dapatkan, bedanya apa dengan PTR dan sebagainya. Ya, harus tahu dulu. Baik, kita langsung mulai. IHSG hari ini relatif tidak bergerak seperti kemarin ya, hanya naik dan turun tipis sekali, dan penutupan pun tadi naiknya juga dipaksakan ya. Jadi kita lihat nih ya, gap up dari 7039 diangkat ke 7057 ya. Tidak terlalu bagus memang kalau udah seperti ini marketnya konsolidasi seperti sekarang ini. Kemudian kita langsung mulai saja, lanjut ke saham saja karena masih sama dengan pembahasan kemarin-kemarin ya. Untuk IHSG masih akan konsolidasi menyempit seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Pertama dari Pak Indra, net 89, Pegas untuk trading kalau mau masuk di berapa? Pegas kemarin sempat naik ke 1700, kemudian hari ini turun. Kita lihat penurunannya ini sehat atau tidak. Nah ini ya, oke, penurunannya lumayan ya. Berarti hari ini kita akan lihat target turun yang memungkinkan untuk Pegas saat ini berada di sebentar. Kemungkinan ya masih mengarah ke support gap di 1620 ini. Coba ya di 1620 ini kalau misalkan tertutup ya, ini bisa buy on weakness di situ dengan proteksi yang super ketat di 1570 ya. Gitu. Artinya kalau tutup di 1570 berarti dia akan menguji tren kedua, tren lebih besar. Gitu ya. Atau membentuk wave C turun. Berikutnya kita langsung lanjut saja untuk trading seperti itu, kira-kira tunggu di gap atau kalau misalkan tembus ya di
ditunggu lebih rendah lagi di dekat dengan support uptrend line ini ya, trend line yang lebih besar. Kita lanjut ke target turun DOIT di berapa? Oke, DOIT sudah mencapai EMA 60 dan ternyata rejection. Nah, sekarang ini sepertinya karena ya kita anggap saham ini memang konsolidasi ya, konsolidasi ini ya. Ini adalah resistnya. Kita bersihkan dulu saja supaya lebih jelas. Nah, ini ya. Ini adalah area konsolidasi ya. Dan saat ini harga berada di middle area ya. Middle area ini adalah kebetulan adalah support sebelumnya 2 kali diuji sebagai support dan resist 1 kali, dan sekarang ini diuji sebagai support lagi. Kalau misalkan tembus berarti dia akan kembali turun ke area support konsolidasinya yaitu di 334. Selama dia masih konsolidasi seperti ini ya secara teknikal tidak terlalu menarik ya untuk trading, kecuali dia bisa break di atas EMA 60 seperti pembahasan terakhir, berarti dia akan menutup gap di atas. Nah, jadi sekarang ini mungkin kalau misalkan tidak naik ya tunggu dulu di area support konsolidasi ini di 334. Kalau misalkan dari harga saat ini sekitar 7%. Nah ya, kalau misalkan kita beli di support konsolidasi kemudian kita mengincar konsolidasinya saja itu sekitar 17%. Tentu saja itu cukup ya untuk trading. Jadi sekarang ini karena di middle area, di area abu-abu, jadi sebaiknya memang tunggu. Kalau dia tembus berarti tinggal tunggu di area support ini ya, support 330-an. Oke, kemudian mohon dibahas saham BDMN, apakah menarik untuk trading secara risk reward? Kita bersihkan dulu. Kita lihat saat ini kondisinya adalah untuk jangka pendek menengah dia sedang pullback ya, pullback dari tren turunnya ini, dan pullbacknya kalau kita mengacu pada pullback sebelumnya memang relatif signifikan seperti ini misalkan pullbacknya ya, dan ini juga sudah pernah. Nah sekarang ini tertahan di 2600 ya, 2600 merupakan resist. 2670 ini merupakan resist. Kita cek di daily ya, yang beberapa kali diuji dan membentuk rounding ya. Jadi ini rounding ini adalah targetnya atau pola yang sedang saat ini dibentuk ya. Jadi targetnya adalah di target roundingnya yaitu sekitar 17% ya. Kita anggap ini adalah target terdekat ya, karena sekarang ini BDMN berhasil membentuk high low di 2460. Selama high low ini masih dipertahankan atau support ini tidak ditembus ke bawah, berarti skenario naik ini masih berjalan. Risknya kita akan mengambil risk ke high low tersebut sekitar kurang dari 5%, atau kita bisa mengambil EMA 60 juga sekitar 4%. Pertanyaannya sudah terjawab ya, apakah menarik secara risk reward? Menarik. Boleh direview prospek saham BKSL ya, Bukit Sentul ya. Melihat potensinya bagus, namun histori dan GCG-nya melihat potensinya bagus, namun histori bagaimana ya ini ya? Melihat potensinya bagus, potensinya dilihat dari apa? Kita coba lihat. Apa maksudnya? Ya, untuk Bukit Sentul ini sepertinya masih tidur di 50 ya. Jadi kita belum bisa melihat secara teknikal juga. Selama dia masih belum bangkit ya belum menarik ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat dari performance secara fundamental saat ini 2021 ya, tahun kemarin sudah kembali pulih dari 2020 ya. Kemudian di kuartal pertama tahun ini di 2021 ini ada penurunan untuk pendapatan. Nah, kemudian juga rugi gitu ya. Ya, ini masih kemungkinan masih tidur, jadi menurut saya tunggu dulu, jangan terburu-buru, diamati dulu saja. Kalau dia bangun ya diikuti, kalau enggak ya wes lah, biarin dulu daripada duit Anda mengendap di situ ya, baik itu untuk trading ataupun investasi, karena investasi kita juga nggak boleh di bawah 70 gitu ya.
Nah, itu sangat beresiko. Beresikonya 100% modal ya, 100 modal yang Anda tempatkan, bisa tidur di situ selama dia tidak bangun, ya udah nggak bisa dijual kan. Susah untuk dijual. Mungkin bisa, tapi akan sulit ya, tidak akan sama dengan saham yang sudah bergerak di atas 70 ya. Anda bisa menjual di bid dan sebagainya. Begitu kira-kira Pak Roni. Dari Pak Saswito Solo, Pak, untuk saham ACDP dan ABMM untuk invest gimana? Oke, kita ambil ACDP. Nah, ini saham baru ya. ADCP kali ya, ADI ya. AD. Ya udah, karena salah ketik kode, kita akan ganti saham yang benar. Ya. Saham yang benar kodenya ya. Jadi Bapak Ibu ketika mengetik ide saham, tenang aja, tidak perlu terburu-buru ya, tidak perlu terburu-buru. Yang jelas ya, sebelum penutupan sesi sore Anda sudah masukkan ide sahamnya apa ya, tapi jangan buru-buru, jelaskan aja kode saham yang benar, kenapa saham tersebut Anda masukkan ke dalam ide saham tersebut, mau invest kah, mau trading kah gitu. Nggak usah terburu-buru, tenang ya. Nah, dalam hal trading juga harus tenang, nggak boleh terburu-buru, nggak boleh panik, apalagi invest. ABMM, nah ini yang benar kodenya ya, kita akan jawab, karena nanti takutnya bukan Adi Cipta itu ya. Nah, nanti takutnya bukan ADCP tapi saham yang lain yang mungkin belum ada, kita nggak tahu ya. ABMM ini sementara ini secara teknikal masih uptrend. Coba kita lihat secara fundamental. Kalau dari sisi fundamental ini jelas tumbuh bagus di tahun-tahun 2021 bersama dengan saham-saham yang ada korelasi dengan pertambangan dan sebagainya, karena ini juga portofolionya banyak di bidang pertambangan yang juga jelas batu bara naik ya, kinerjanya akan terkerek naik. Artinya ini adalah salah satu emiten yang cyclical. Nah, kita harus ikuti siklusnya yang dengan baik dan benar kalau mau invest di saham seperti ABM atau saham-saham yang lain yang berlandaskan pada komoditi ya. Nah, sekarang ini performance untuk fundamentalnya jelas tumbuh signifikan, revenue tumbuh tahun 2021 ya 64%, kemudian untuk bottom line tumbuh 508%, artinya revenue tumbuh plus profitabilitas meningkat, sehingga meningkatlah kinerja ya. Gitu. Jadi profitabilitasnya meningkat, NPM naik menjadi sekitar 14% dari minus 5 ya. Kemudian di kuartal tahun ini, kuartal 1 ya, ini yang sudah ada di sini masih cukup bagus di atas 10% ya. Jadi kemungkinan masih akan bagus ya, karena trennya juga masih naik. Kalau kita melihat dari sebelum-sebelumnya, terakhir dia membentuk peak di 3000-an ya. Sekarang harga di 2400, masih akan ke sana ya. Masih akan ke sana. Ya, ini membentuk wave turun ya, wajar. Paling tidak ABM ini paling tidak ya ke 2800 ya, sekitar 14% lah. Itu untuk jangka pendek, menengah. Kemudian kalau mau invest, kalau dikasih loh ini ya, misalkan turun lagi di 2000 atau di bawah 2000 sampai dengan EMA 60 di 1800, ini akan lebih bagus lagi gitu ya, karena risknya secara teknikal itu akan lebih rendah apabila dibandingkan beli di harga hari ini, yaitu di 2460, karena risknya saat ini sudah sekitar 26%. Ya 26% kalau ke EMA 60, kalau ke 2000 ya sekitar 20%. Nah, artinya kalau kita bisa beli di harga yang bagus di 0,3 misalkan di 2100 ke bawah, risk kita bisa sekitar di atas 10 masih ya, sampai dengan 15% lah bisa dibatasi segitu. Itu untuk invest memang segitu ya. Kalau misalkan kita membatasinya terlalu ketat, itu nanti akan sering terstop loss, dan tentu saja itu namanya trading gitu ya. Nah, akan berbeda ya. Oke, seperti itu kira-kira pandangan kami untuk ABMM. Oke, kemudian mau tanya bukanya di situs. Nah, inilah ya, tulislah dengan tenang ya, sampaikan dengan baik. Situs apa Bang? Maaf pemula. Ini ya sudah dijawab admin. TradingView.
SMDR untuk investasi, waduh sudah naik ya, SMDR itu sudah naik. Ya, paling momentum terbaik ya tahun kemarin ya di saham SMDR ini tentu saja bersama dengan Temas, tapi kita memang lebih memilih Temas, sudah ada videonya ya. Tapi untuk invest di saat ini enggak ya. Bukan karena ini fundamentalnya jelek, bukan, tapi ini saham ini sudah naik. Masalahnya itu. Ya, mungkin trading bisa. Kami kemarin pun juga sempat trading ketika dia mentok turun, kita beli dan dia rebound ya di PTR ya. Kita trading. Dan saat ini untuk invest, karena invest itu juga butuh yang namanya momentum yang baik. Sekarang ini momentumnya sudah lewat ya. Jadi ya menurut kami ya ini sekali pendapat saya pribadi, ini sudah terlalu tinggi untuk beli. Mungkin dia masih bisa naik, iya, tapi risknya sudah sangat-sangat tinggi. Pun kalau misalkan kita lihat kinerja memang bisa dikatakan tidak sebaik Temas tetap. Ya kalau kita invest tentu saja kan kita pertama yang dilihat adalah fundamentalnya, baru kita melihat teknikal untuk menentukan kapan timingnya, berapa harga saham yang kita bisa target untuk harga beli dan berapa kira-kira target price-nya gitu ya. Nah, sedangkan saham SMDR ini kami anggap sudah naik cukup tinggi. Bahkan Temas pun juga menurut kami sudah tidak layak dibeli lagi untuk invest sekali lagi. Ya, karena kami tidak terlalu suka mengejar saham yang sudah naik. Ya, bukan berarti saham Temas ini selesai, belum ada indikasi selesai, tapi masih bisa naik, namun sudah sangat tinggi, risknya akan sangat tinggi. Karena kalau kita invest menjual itu tidak sekonyong-konyong melihat teknikal, tapi juga kita harus fundamental lihatnya. Misalkan kinerjanya turun, ya teknikalnya sudah juga turun, otomatis ya kita harus beli. Nah, kalau kita belinya ketinggian, ternyata fundamentalnya masih bagus, mau tidak mau kita harus hold, ya kan? Bisa seperti itu skenarionya. Maka dari itu, mohon maaf ya untuk SMDR saat ini kami anggap fundamentalnya memang mungkin oke, tapi secara harga saham buat saya enggak ya, gitu ya, begitu kira-kira. Bagaimana dengan potensi ARKO? Oke, ini saham terakhir, setelah itu kita akan masuk ke materi saham syariah ya. Baru ini ya, mohon maaf ya, saham baru ini masih uptrend, konsolidasi di dalam uptrend. Menurut saya ini masih bisa selama dia tidak turun di 525, masih lanjut uptrend ya. Kalau mau masuk mungkin lebih baik lagi kalau dia breakout di atas 610. Sekarang ini masih tertahan di level psikologis 600. Tapi ini saham baru relatif memang sulit. Tapi tadi kalau nggak salah si PTR trading saham baru juga. Saya tadi koreksi juga, kenapa kok berani masuk, karena ternyata memang sistem sudah oke. Seperti ini contohnya, hari ini kita trading saham apa nih? Tadi dikasih tahu saham baru juga, HTM. Nah ini saham baru juga, tapi kita ternyata sudah ada di sistem kami sudah bisa ya. Ini kita beli tadi 210 ya. Kita tunjukkan. Ini PTR nggak sama dengan PIR ya, tentu saja PIR nggak dapat. Nah ini bukan saham invest, saham trading ya. Nah, ini tadi saya dikasih tahu oleh advisor WTR, hari ini kita trading saham baru ya, ini ya HTM ya, kita beli di 210. Kalau ARKO ini, HTM ini naik 250 tadi sempat ya, hampir arah tapi nggak jadi. Bagus. Ini ARKO ini mirip-mirip juga nih ya, seperti itulah. Ini juga saham baru, relatif baru, namun ya bagusnya memang tunggu momentum breakout dulu dengan proteksi super ketat di 580 dan proteksi teknikal di 530. Oke ya, seperti itu. Kita langsung masuk ke pembahasan saham investasi saham syariah yang menarik ya di saat kondisi krisis dan saat ini memang sedang gencar-gencarnya energi terbarukan gitu ya. Nah kita bahas dulu, ini sebenarnya kita sudah pernah bahas ya sahamnya. Anda mungkin juga sudah penonton setia kami, pasti sudah tahu saham apa yang kita akan bahas ini, yaitu saham ini ya, KIN ya, Kencana Energi.
Nah, ini adalah salah satu saham yang kita invest di Oktober 2021 kemarin. Dan hari ini relatif belum naik. Sudah naik ya. Jadi waktu kita invest di tanggal pertama kali itu kita invest di tanggal 17 Oktober di harga 432 ya. Kemudian dia naik ya, sempat naik tapi kita tetap hold ya, karena kenapa? Karena komit kita memang untuk syariah ini fokus di investasi ya, salah satunya ini adalah yang harus kita jaga, yang kita harus pertahankan karena sesuai dengan kaidah syariah juga ya. Nah, ini ya, ini sempat naik di Februari kemarin, naik ke 680, namun kita tidak jual. Ya antara ya harusnya kita jual profit, tapi lagi-lagi memang kita memang masih ingin hold saham ini karena terlalu cepat sekali kita Oktober invest di saat dia masih di sini ya. Ini Oktober, September, Oktober ini harganya masih di sini di 450 ke bawah ini. Kemudian beberapa bulan kemudian dia naik secara sangat singkat ya naiknya. Memang ini saham relatif kecil, jadi sangat ya bisa dikatakan ini sangat mudah untuk dinaikkan. Namun fundamentalnya bukannya ecek-ecek ya. Ini market cap-nya 1,7 ya. Dan secara performance tahun ini menurut saya ini kinerja tahunan. Nah, Anda lihat ini adalah YEF banget ya, sahamnya tumbuh dan tumbuhnya ini secara signifikan baik itu top line dan bottom line. Dan di tahun ini di 2022 ini kuartal pertama ya, ini yang ada di TradingView, saya belum cek yang kuartal kedua udah ada apa belum. Ini juga tumbuh 100 untuk gross profitnya tumbuh 131%, revenue tumbuh 39%, dan untuk bottom line tumbuh 148%. Artinya ada peningkatan profitabilitas dari sebelumnya. Ini cukup tebal karena ya kalau kita compare dengan tahun lalu hanya kuartal 1 itu hanya sekitar 18, saat ini sudah 33, hampir 2 kali lipat. Nah, inilah yang kita cari ya, profitabilitas meningkat tumbuh dengan profitabilitas yang juga meningkat gitu loh. Nah, jadi ini relatif belum naik dan baru saja ini membentuk rounding ya, menurut kami tidak akan sulit ya untuk dia naik kembali ke atas 600. Jadi memang ya wis lah, kita tunggu saja dia naik lagi dan bahkan mungkin akan lebih dari situ. Ya, semoga menjadi referensi untuk Bapak Ibu yang ingin invest saham syariah ya. Di sini kita share secara gratis, jadi kita berikan, nggak harus join peers, Anda juga bisa tahu sahamnya apa. Nah, ini kali ini saham baru yang akan kita invest mungkin di minggu depan karena sahamnya saya lihat masih kita tunggu dia diskon dulu. Tapi secara fundamental seperti ini ya. Ini secara fundamental. Nah, ini salah satu emiten kebal krisis karena ketika terjadi konflik ya di Eropa, ini komoditasnya justru meningkat. Artinya ini akan diuntungkan ya, emiten ini akan diuntungkan, dan terbukti di tahun 2021 dan di tahun ini 2022 kuartal pertama ini secara pertumbuhan ya pasti tumbuh ya. Kemudian secara profitabilitas juga pasti meningkat. Gitu ya. Jadi ini ya yang kita akan ambil. Kita belum, jadi member peers belum tahu ini sahamnya apa. Ya, kita tidak akan kasih tahu juga sebelum ini memang dirilis di website atau di peers ya. Jadi ya kemungkinan minggu depan atau 2 minggu lagi ya. Secara teknikal masih bisa kita tunggu untuk harganya lebih diskon lagi. Ini sangat menarik juga, sahamnya bisa 100% naiknya kalau dia bisa menyesuaikan dengan kondisi fundamental yang tumbuh juga signifikan. Harusnya saham ini juga punya potensi tinggi karena dari 2020 ke 2021 itu ada peningkatan profitabilitas ya. Kemudian di 2021 2022 juga lanjut ini ya, harga komoditasnya naik 150%. Jadi kita anggap ya harusnya sahamnya juga berpotensi karena ini sahamnya relatif belum naik ya, sudah naik sedikit. Tetapi kalau kita dapat harga diskon lagi, kita akan mendapatkan lebih signifikan lagi, lebih baik lagi. Ya, ini nanti kita akan share. Maka dari itu ya, bagi Anda yang ragu dengan peers, ya. Jadi banyak sekali saham syariah di luar ini, ada saham lain yang masih kita akan pantau dan kita akan masukkan nanti di peers jika memungkinkan secara fundamental. Oke.
ya jelas bagus, tapi mungkin secara harga sahamnya kita masih menunggu ya. Jadi sangat banyak saham, bukan berarti saham syariah itu nggak ada yang berpotensi, justru banyak berpotensi ya. Saham kemarin saham Budi ya, kemudian beberapa bulan yang lalu Jaya ya. Jadi kita anggap kalau Anda memang pengen invest saham syariah, banyak sekali peluang banyak, saham banyak yang kita bisa ambil dan juga berpotensi bagus tumbuh, baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Seperti KIN ini jangka panjang ya gitu ya. Kalaupun besok bisa naik ya bagus, tapi kalau nggak naik pun kita bisa hold selama dia fundamentalnya oke. Fundamentalnya sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi ini mengedukasi bahwa invest di saham-saham syariah belum tentu jelek, belum tentu ya. Tergantung Anda bisa memilih dan memilah yang baik dan benar dan mengambil momentum yang baik. Kalau Anda invest di saham non syariah seperti saham banking ataupun banking non syariah ya maksudnya, kemudian saham rokok, kalau misalkan Anda nggak tahu momentum ya akan tidak menghasilkan positif juga. Jadi ini sekali lagi kembali ke kita masing-masing. Di syariah ataupun non syariah semua memiliki potensi yang sama ya. Jadi tinggal kita bisa mengambil yang mana, begitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi masih ada untuk peer ataupun peers masih banyak. Silakan ambil kesempatan untuk invest bersama YF di peer dan peers. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian YF Talk malam ini. Semoga dapat dimaklumi dan diambil hikmahnya. Analisa lagi prediksi kami ini karena ini hanya prediksi dan bisa benar dan bisa salah ya. Buat investing plan, buat trading plan dan jalankan itu dengan baik dan benar. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.